teman yang bidan tapi jadi ibu rumah tangga, aku saranin lebih baik kalian itu berpikir untuk cari penghasilan sendiri. Halo guys, biasanya tuh kalau setiap hari, setiap pagi, kalau misalkan aku di atas udah selesai gitu, aku ke bawah tuh, aku mulai buka praktek. Cuman ini dedeknya tidur. Kalau misalkan dedeknya lagi bangun, biasanya aku ajak ke bawah. Tapi kalau misalkan dia tidur, ya aku tinggal sebentar, terus aku kasih bantal. Soalnya dia udah bisa gulang-guling gitu loh guys. Nah, oke, kita ke bawah. Halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku, Bidan Soba, bidan yang paling ngehits Asia Tenggara. Hari ini aku mau share kegiatan pagi hari ini pada saat aku buka praktek bidan. Ikutin terus loh. Ini biasanya kalau misalkan aku datang nih, ini kan ruang periksa ya. Jadi aku buka pintunya. Kalau misalkan emang udah selesai semua di atas, terus dedeknya tuh udah mandi, udah bersih, terus aku juga udah mandi, terus di atas juga udah nyapu-nyapu, udah bersih-bersih, pokoknya aku baru ke bawah. Tapi kalau di atas tuh belum selesai, aku belum ke bawah guys. Soalnya kalau udah ke bawah tuh udah males banget ke atasnya lagi. Kebetulan aku tuh nggak punya ART dan nggak punya asisten ya guys. Tapi ya hidup itu dibikin slow aja gitu ya. Kalau misalkan nggak bisa masak, nggak sempat masak ya aku beli. Terus kalau misalkan capek, nggak bisa beres-beres, ya kadang suamiku bantu kalau dia libur. Kalau misalkan aku capek gitu ya udah kita panggil itu loh. Sekarang kan di aplikasi udah banyak ya. Kayak GoClean, Maxim Clean, kayak gitulah. Sekarang udah banyak kok yang hitungannya per jam kayak gitu. Pokoknya dibikin happy aja. Kalau misalkan kita butuh bantuan untuk klinik, kita bisa manggil teman, kayak gitu sih solusinya. Temen juga yang punya PPM itu pada baik-baik kayak gitu loh. Jadi kita tuh kolaborasi gitu. Kalau misalkan ada pasien gitu, ya kita kolaborasi. Kayak aku kan sekarang lagi repot nih. Jadi kalau misalkan apa-apa, aku ngebel temenku, bisa nggak dateng, kayak gitu. Ya pokoknya nggak usah dibikin stres guys. Hidup ini harus dinikmati. Ya. Aku biasanya kalau misalkan mau praktek tuh, kadang make upan ya, kadang enggak. Kalau sempet kayak gini, make upan. Kalau enggak ya udah. Lagian kita juga pakai masker ya. Pokoknya aku selama punya baby gitu, ngikutin mood babynya aja. Kalau misalkan bayinya si dedek lagi enak, lagi rewel, lagi mood, ya aku bisa ngapain ya kan. Tapi kalau misalkan si dedeknya kayaknya lagi rewel, kayak nggak mood gitu, ya udah aku nggak ngapa-ngapain guys. Aku kayak lebih mentingin anak aku gitu dan mengorbankan klinik gitu loh. Ya gak sih? Kayaknya mungkin naluri ibu kali ya kayak gitu. Oh iya, aku juga mau cerita ya guys. Aku mau cerita ke teman-teman nih. Aku kan itu pernah ya jadi ibu rumah tangga gitu. Jadi aku mau sekedar sharing lah ke teman-teman biar untuk bahan pelajaran kalian aja. Kalau misalkan memang bisa diambil dari cerita aku ya monggo. Kalau yang sependapat gitu ya. Tapi kalau misalkan yang nggak sependapat ya nggak apa-apa, nggak masalah. Anggap aja masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, nggak usah dipedulikan, nggak usah digubris. Tapi kalau misalkan memang kayaknya nancep di hati kalian ya bisa kalian ikuti saran dari aku. Nah, udah. Dah. Aduh. Udah. Aku nggak macem-macem kok, cuman nggak menor-menor maksudnya, cuman lipstikan aja sama eyeliner.
Kadang kalau sempat tuh malam aku beresin, kalau misalkan enggak ya aku paginya beresin. Info KB. Ini biasanya ada sales guys. Salesnya biasanya ngasih kayak gini, price list harga kayak gini. Nih price list harganya. Jadi aku disuruh lihat-lihat barangkali mau pesen gitu. Terus ini nih aku baru beli nih. Ini lancet untuk cek HB. Aku beli di online ini. Ini aku beli satu boxnya sekitar 11.000. Kebetulan ada free ongkir. Jadi aku beli. Ini aku simpan dulu di sini. Ini ditata di sini. Kita sapu-sapu dulu ya guys, biar bersih. Ini kejar-kejaran sama waktu tidurnya Dedek. Jadi kalau udah punya baby itu ya beginilah, harus cepat-cepat beres-beres biar Dedek bangun, ruangan juga udah bersih. Hai, mau kemana? Biasa tugas. Tugas negara. Sekarang kan jadi babysitter. Babysitter siapa? Bapak. Udah pulang? Udah. Udah jalan belum? Belum. Es. Oi, aduh, basah. Si Dede kan sekarang umurnya udah hampir 5 bulan ya, jadi dia lagi belajar duduk. Makanya kalau pagi atau sore aku biasanya ngajak dia duduk di luar, jadi biar dia ngeliat lingkungan gitu loh. Aku lari. Apa? Nggak bikin apa-apa. Mau naruh kursi. Biasanya kan Nisa duduknya di sini. Terus katanya tidur. Iya, nunggu Nisa tidur. Biasanya kalau Nisa udah bangun, Nisanya duduk di sini. Kan biasanya main sama kamu. Nanti kamu kesini ya main ya. Biasanya Nisa duduk di sini, terus aku duduk di sini deh. Jadi kita biasanya berdua, terus kalau misalkan senggang tuh di sini. Walaupun aku sibuk, tapi aku itu tetap membuka praktek ya guys. Itu karena aku mau cerita ke teman-teman. Nah dari ceritaku ini, ya syukur-syukur ini bisa menginspirasi teman-teman, bisa buat belajar teman-teman. Tapi kalau misalkan emang kalian tidak sependapat atau kurang srek kayak gitu ya udah sih nggak usah digubris aja gitu. Ini berdasarkan pengalaman aku ya teman-teman. Kenapa aku sibuk-sibuk ya tetap aku buka praktek kayak gitu ya. Jadi aku itu dari dulu kalau hamil melahirkan gitu ASI eksklusif sampai 2 tahun itu bener-bener aku pure pasti di rumah istirahat, disuruh suami. Pokoknya nggak boleh kerja, apalagi anak pertama itu kan bener-bener ekstra ya, pengennya happy-happy kayak gitu loh. Jadi ya udah aku nggak boleh kerja kayak gitu. Terus anak kedua juga sampai keguguran kan. Terus ini anak ketiga juga sama sih ekstra. Karena
keadaan aku juga guys, aku tuh hiperemesisnya parah banget, jadi emang nggak bisa beraktivitas gitu. Makanya suami ngambil keputusan bahwa aku kalau hamil itu harus istirahat, nggak boleh kerja gitu. Akhirnya ya udah, aku pasti resign gitu dan di rumah. Oh ya, coba bayangin ya teman-teman, kita kalau misalkan udah terbiasa kerja ya kan, ya kan. Nah, terus tiba-tiba jadi ibu rumah tangga, kita yang pertama adalah penyesuaian diri kan sama keadaan kita gitu. Apalagi ditambah masyarakat kita ya guys, kalau misalkan kita jadi ibu rumah tangga ya, kenapa aku pasti kerja gitu kan. Soalnya ibu rumah tangga itu satu, dianggap nggak kerja, padahal menurut aku itu salah gitu. Padahal pekerjaan yang tidak ada liburnya, tidak ada berhentinya itu ibu rumah tangga loh. Karena dari melek mata sampai nutup mata itu dia kerja terus, bersih-bersih, terus bermain sama anak, terus nyuapin segala macem. Itu kan nggak berhenti dong, ya kan? Nah, menurut aku ya sebenarnya pekerjaan yang tidak ada liburnya ya ibu rumah tangga gitu. Tapi orang-orang tuh kadang masyarakat tuh menilai bahwa ibu rumah tangga itu tidak kerja. Kadang di situ aku sebenarnya nggak setuju gitu, nggak setuju sama itu gitu. Sebenarnya harusnya berterima kasih dong suami yang punya istri yang mau rela 24 jam tuh sebagai ibu rumah tangga. Nah, udah ya, ini balik lagi. Aku tuh pernah jadi ibu rumah tangga, yaitu karena keadaan hamil, melahirkan, menyusui gitu. Jadi aku harus resign sekian lama gitu. Tapi untuk sekarang karena aku udah buka praktek, jadi ya aku buka aja lah, walaupun pasien satu ya udah aku terima gitu loh teman-teman. Kalau dulu kan aku kerja ya masih di klinik kayak gitu, klinik dokter. Jadi ya udah, berarti aku ya resign aja gitu. Nah, aku tuh ngerasa perasaan aku ya waktu aku jadi ibu rumah tangga gitu, di satu sisi aku seneng, aku bisa melihat perkembangan anakku step by step gitu. Jadi dia bisa apa, aku lihat sendiri. Terus dia bisa apa, aku orang pertama yang bisa ngelihat kayak gitu loh. Dia bisa gulang-guling, dia bisa tengkurap, seneng pokoknya. Tapi di sisi lain, aku ngerasa harus adaptasi dengan kebiasaan yang baru karena aku terbiasa kerja gitu ya teman-teman. Terus kedua juga banyak yang nyinyirin karena lulusan bidan kok nggak kerja kayak gitu. Pasti kalian tuh pasti akan menerima itu gitu. Aku juga waktu itu ngerasain gitu. Terus yang ketiga ya teman-teman, walaupun suamiku tuh sudah memenuhi semua kebutuhan aku dan anak-anak, semua kebutuhan rumah kayak gitu, dan kadang menawarkan gitu, misalkan aku pengen ke salon nih, aku pengen beli krim atau beli perlengkapan kecantikan gitu, ya nggak apa-apa sih sebenarnya, suamiku tuh baik kayak gitu. Dan dia tuh kalau misalkan butuh apa kayak gitu ya udah dia nawarin kayak gitu. Terus untuk aku ngasih ke keluarga atau apa, terus itu suamiku nggak pernah komplain hal-hal yang kayak gitu loh teman-teman, nggak pernah mempermasalahkan gitu. Tapi aku sebagai istri jujur ya teman-teman, karena aku itu bersumber di pendapatan suami aja, jadi aku tuh kadang kalau misalkan ya pengen beli sesuatu ya, namanya kan emak-emak gitu ya, perempuan. Jadi aku mau check out kayak gitu tuh nggak bebas satu. Terus kalau misalkan ngasih ke misalkan ya ke orang tua sebenarnya nggak apa-apa, tapi aku ya nggak terlalu bebas sana sini harus izin segala macem ya teman-teman ya. Nah itulah yang membuat aku enggak lah, aku nggak mau kayak gini kayak gitu. Aku pengen jadi ibu rumah tangga di rumah, ngasuh anak juga, tapi aku juga nggak mau nih kalau misalkan aku nggak punya penghasilan sendiri kayak gitu. Akhirnya aku ya udah buka kayak gitu. Dan alhamdulillah ya teman-teman, 2 bulan, jadi kan aku baru buka 2 bulan yang lalu gitu, buka praktek lagi. Selama hamil dan melahirkan aku tutup kayak gitu, COVID segala macem ya. Dan hari pertama atau kedua gitu langsung ada pasien hamil 2, terus KB 2, dan itu tuh rasanya itu kayak
enak banget lah, kayak apa ya, semriwing gitu lah. Kayak gitu. Coba bayangin, makanya aku tuh bikin ini tuh biar teman-teman tuh ini loh terinspirasi. Oh ya, walaupun kalian itu mungkin suaminya tidak merestui kalian kerja gitu, yang penting kalian berpenghasilan. Jadi kan bisa penghasilan itu dari rumah. Caranya itu bisa kalian jadi konten kreator ya, kayak aku. Jadi tidak memperdulikan SIPB gitu. Kalau konten kreator kan langsung aja kayak gitu bikin video. Dan mungkin kalian itu kayak ikut suami, jadi misalkan ngikutin suami yang suaminya TNI, polisi yang 2 tahun pindah, 2 tahun pindah, misalnya kayak gitu. Ya kalian bisa tuh jadi konten kreator kayak gitu. Atau kalian tuh bisa buka layanan mandiin bayi. Kalian bisa di IG promonya kayak gitu. Kalian bisa bikin pakai aplikasi Canva. Aplikasi Canva itu sekarang udah modern banget ya teman-teman. Jadi menarik dan mudah untuk dibikin untuk promo-promo iklan-iklan kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman yang suaminya alhamdulillah bisa modalin untuk buka praktek dan kalian bisa menetap di situ, itu lebih bagus gitu loh guys. Jadi kalian di rumah ngasuh anak, bisa buka praktek kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang kalian itu pengen kerja di rumah sakit atau puskesmas dan suami mengizinkan dan kalian itu apa ya kondisinya, misalkan nggak punya baby segala macem, ya mendingan kerja aja. Karena seberapa besar pun pendapatan dari suami ya, kalau misalkan itu bukan penghasilan kita sendiri, kita nyari sendiri tuh rasanya pasti ada keterbatasan. Tapi kalau misalkan kitanya itu walaupun sedikit, tapi ya nggak sedikit banget ya, walaupun sedang gitu, tapi itu penghasilan kita sendiri tuh rasanya satu membanggakan ya. Terus kita bisa membantu suami juga, terus bisa menambah-nambah untuk kebutuhan rumah juga. Terus kita ya ada kepuasan tersendiri gitu loh teman-teman. Ya moga-moga ini cerita aku bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang bidan tapi jadi ibu rumah tangga. Aku saranin lebih baik kalian itu berpikir untuk cari penghasilan sendiri. Kalian itu nggak harus kerja di luar, nggak harus di rumah sakit puskesmas. Kalau misalkan memang kalian waktunya tidak ada, kalian juga kalau misalkan nggak punya modal kayak gitu dan kalian berpindah-pindah tempatnya, ya nggak perlu juga harus buka praktek kayak gitu. Tapi kalian juga harus punya punya penghasilan sendiri, bisa dari konten kreator atau kalian mandiin bayi kayak gitu, buka dari IG gitu. Mungkin ini bisa menambah ide kalian di rumah. Sampai jumpa. Terima kasih ya udah nonton video aku.